Dan setelah itu 30 tahun umurnya dia dibaptis. 3,5 tahun itu dia berkarya dengan banyak perkara yang luar biasa. Dan ada 3 hal penting nanti yang mewakili dari sekian banyak karya yang dikerjakan oleh Yesus selama dia hidup. Dan Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara dengan caranya sendiri. Ini yang pertama. Bagaimana karya yang besar yang dikerjakan oleh Yesus di dalam pelayanannya pada waktu dia ada di muka bumi ini, memberi makan dengan jumlah laki-laki yang dihitung 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Itu bisa terjadi ketika diserahkan 5 roti 2 ikan itu kepada Yesus, dan semua orang yang hadir makan sampai kenyang, bahkan bersisa 12 bakul. Kalau Yesus melakukan sesuatu selalu ada lebih dan tidak pernah kurang. Haleluya. Ketika Yesus melakukan karyanya lebih dari apa yang didoakan dan dipikirkan, itu kata Alkitab. Itu sinkronisasinya. Ketika Yesus melakukan sesuatu lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Ketika dia melakukan apapun dalam pelayanannya itu selalu sempurna. Sempurna adanya. Ayat ini menuliskan tadi bagaimana orang banyak selalu mengiringi dia, bahkan menanti dia. Kemana dia pergi, kemana dia melayani, kemana dia memberitakan Injil. Bukan hanya orang yang lapar dikasihnya makan, orang yang sakit dan penyakit apapun itu disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Penyakit apapun yang diderita oleh orang yang mengikut dia, penyakit apapun yang diderita orang yang mencari dia, penyakit apapun yang diderita oleh orang yang membutuhkan pertolongannya, semua bisa disembuhkannya. Itulah Yesus kita yang besar. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dalam hal ini dikatakan berbicara tentang bagaimana orang banyak yang sudah lelah, sudah capek, dan Alkitab berkata sepanjang hari itu mereka mengikut dia, dan Yesus mau mereka tidak kecewa. Yesus mau mereka tidak kecewa, tidak putus asa. Mereka semua lapar, dia kasih kenyang dengan berlimpah makanan. Haleluya. Makanya Alkitab juga berkata kepada kita bahwa ketika kita mengikut dia, dan lagu diciptakan tak pernah kecewa mengikut Yesus. Haleluya. Karena dia genapi firman-Nya, dia genapi janjinya. Kita yang sering mengecewakan Tuhan dari sikap-sikap kita, dari tindakan-tindakan kita, dari perbuatan-perbuatan kita, kita yang sering mengecewakan hati Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Apa yang kita minta dan doakan lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan dikasihnya. Mungkin semakin menipis apa yang kita punya, semakin mengecil apa yang kita simpan untuk tabungan kita mungkin jangka panjang. Tetapi serahkan kepada Tuhan. Sama seperti 5 roti 2 ikan. Selalu andalkan Tuhan, serahkan kepada Tuhan, semua dia akan ubah menjadi berlimpah, bahkan berlebih untuk kebutuhan ke depan. Karena Yesus pembuat mujizat. Haleluya. Percaya kepada Tuhan, aminkan firman ini. Karena kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kalau dia sanggup melakukan ini pada masa yang lampau sampai hari ini dan seterusnya, suratan Ibrani berkata dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Alkitab mencatat tadi bahwa orang yang dirasuk setan ini biasa tinggal di pekuburan, dan tidak ada orang yang bisa merantai dia, tidak ada orang yang dapat menjinakkan dia. Berarti kekuatan roh jahat yang ada dalam tubuhnya ini begitu kuat sampai dia harus memukul-mukul dirinya dengan batu, melukai dirinya, dan dirantai pun diputuskannya. Berarti kekuatan roh jahat itu dalam tubuhnya begitu hebat. Biasanya rantai yang kecil aja diikatkan ke orang itu sudah sulit untuk lepas, apalagi kalau dia dirantai yang begitu kuat
begitu besar, pasti bisa dijinakkan. Tapi ayat ini berkata, orang ini tidak bisa jinakkan siapapun. Dan tinggalnya pun di kuburan, tinggalnya di pemakaman. Dia selalu berteriak-teriak. Dan memang biasanya tinggal orang-orang yang memiliki kekuatan-kekuatan di luar dari Tuhan, itu suka bersekutu dengan roh-roh jahat, suka membawa persembahan-persembahannya kepada orang-orang mati, karena roh-roh jahat akan bergaul dengan roh-roh jahat. Roh-roh jahat itu selalu bergaul dengan orang-orang jahat. Tetapi kalau anak-anak Tuhan yang ada rohnya, ada Roh Kudus, selalu bergaul dengan orang-orang yang dibaptis Roh Kudus. Haleluya. Dan itu biasanya umumnya orang-orang yang selalu suka berdukun, orang-orang yang suka datang meminta petunjuk-petunjuk roh-roh orang mati, dia selalu suka bersekutu dengan orang-orang jahat. Tetapi orang-orang yang dibaptis Roh Kudus, yang memiliki roh Allah, dia suka datang ke gereja, dia suka beribadah. Tempatnya, komunitasnya itu ada di gereja, bukan di tempat roh-roh jahat. Sama halnya dengan orang ini yang dirasuk oleh setan itu, yang begitu besar kekuatannya, dia tinggal di pekuburan. Karena memang di sana komunitasnya, di sana kumpulannya, di tempat yang jahat, di tempat yang gelap dan menakutkan. Dan Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang bisa menjinakkan dia. Tapi bagi Yesus, inilah Tuhan kita yang dahsyat. Bagi Yesus tidak ada kuasa apapun yang bisa menghalangi untuk dia lakukan karya yang besar. Haleluya. Sekalipun orang-orang tidak sanggup menjinakkan orang itu, rantai yang besar barangkali diputuskannya, dibinasakannya, tapi bagi Yesus tidak ada perkara yang terlalu sulit. Sama halnya dengan kehidupan kita, mungkin juga seperti kehidupan yang sedang kita alami akhir-akhir ini. Mungkin semuanya seperti terantai, terikat. Begitu sulit kita lepas dari keadaan-keadaan kita, persoalan-persoalan kita, masalah-masalah kita, bagaikan orang ini yang dirantai dengan rantai yang kuat. Tidak ada orang yang bisa menolong, tidak ada kuasa lagi yang bisa untuk melepaskan dia. Mungkin juga perkara itu sedang kita hadapi di dampak COVID ini. Begitu sulit sepertinya bergerak, seperti dirantai. Seperti dirantai, begitu kuat keadaannya, begitu sulit situasinya. Tapi bagi Yesus, ketika engkau datang dengan Yesus, ketika engkau datang kepada Yesus, ketika engkau berjumpa kepada Yesus, maka rantai yang sebesar apapun akan dilepaskan oleh Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Kekuatan roh yang mengikat orang ini begitu kuat, berkeliaran di kuburan, berteriak-teriak. Di situ komunitasnya, di situ dia berkumpul siang malam. Tetapi ketika bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Yesus, orang ini dibebaskan. Dan begitu mahalnya jiwa orang ini, sampai Alkitab berkata ada 2.000 ternak babi di sana yang harus korban, terjun ke jurang, mati lemas karena dimasuki oleh roh-roh jahat, pindah dari orang itu. Coba kalau kita kali, jemaat yang punya ternak, kalau kali 500.000 satu ekor itu, ada 2.000 ekor. Hitung uangnya, berapa duit? 1 miliar uang sekarang. 500.000 kali 2, 5 kali 2, 10, 1 miliar diuangkan. Satu jiwa itu begitu mahal, berharga, lebih dari apapun. Tidak ada bandingannya. Walaupun hanya 2.000 ternak babi ini mati, Tuhan lebih memilih satu jiwa yang orang yang terikat kuasa gelap itu diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga di sini, karya yang diperbuat oleh Yesus dalam masa pelayanannya, membangkitkan orang mati. Bukan hanya menyembuhkan orang yang sakit lagi, bukan hanya memberikan orang makan dengan berlimpah kelebihannya, kebutuhan jasmani. Selain kebutuhan jasmani, dia berikan juga kebutuhan rohani, pembebasan jiwa. Dan yang ketiga ini, kematian secara tubuh dan kematian secara rohani, dua-duanya dibangkitkan oleh Yesus kembali. Haleluya. Bukan hanya kebutuhan jasmani, 5.000 orang makan. Bukan hanya
kelepasan jiwa yang terikat roh jahat di Gerasa. Tetapi dua-duanya lagi di sini mati secara jasmani, mati rohaninya. Sekarang Yesus bangkitkan untuk hidup kembali. Itulah anak perempuan dari kepala rumah ibadat Yairus ini. Dan sudah betul-betul pasti orang banyak sudah melihat sendiri bahwa anak itu sudah mati. Tapi Yesus bilang kepada Yairus, percaya saja, jangan takut, anakmu itu tidak mati. Yesus bilang dia tidur. Ini bahasa iman yang luar biasa, yang tidak akan bisa didapatkan dimanapun. Orang mati, Yesus bilang itu tidur. Udah jelas-jelas mati, tidak ada lagi napasnya, nadinya sudah berhenti, sudah jelas-jelas mati. Tetapi Yesus bilang percaya, dia tidak mati, dia tidur. Dan bagi Tuhan juga, mungkin kita sedang menghadapi keadaan-keadaan kesulitan seperti itu, dan memang orang sudah jelas-jelas tahu dia sudah mati. Tapi bagi Tuhan, ekonomi kita, keadaan kita mungkin sedang tidur dan akan dibangkitkan oleh Tuhan kembali. Haleluya. Mungkin sedang tidur ekonominya, sedang diproses dengan cara Tuhan yang ajaib. Mungkin pekerjaanmu juga sedang tertidur, seperti sedang ditanam. Benih yang tumbuh itu harus mati dulu, baru dia bisa tumbuh kembali. Mungkin prosesnya seperti itu sedang kita hadapi. Jangan mundur, jangan takut, jangan cemas, jangan gelisah, jangan jauh dari Tuhan. Tuhan bisa tumbuhkan kembali, dia bangkitkan kembali, karena bagi dia tidak ada yang mustahil. Haleluya. Engkau mungkin sedang mencari banyak cara untuk mencari jalan keluar keadaanmu, seperti anak Jairus ini yang memang sudah mati, gak mungkin bangkit. Kamu sudah berusaha dengan caramu, dengan sebagai cara untuk bisa bangkit ekonomi, dengan kekuatan pikiranmu untuk bisa bangkit. Kamu sudah mencari mungkin jalan-jalan keluar, tapi tidak ketemu. Datang sama Yesus, mengadu kepada Yesus, seperti Jairus ini. Dia datang kepada Yesus, dia minta tolong. Tolong aku guru, tolong aku Yesus. Anakku perempuan umur 12 tahun, masih remaja, anak satu-satunya lagi, dia sakit keras. Nah, kita berkata bukan hanya sakit keras, dia memang sudah meninggal, dan orang-orang sudah meratapi dia. Dan jelas tadi ayat ini berkata, ada salah satu keluarganya yang berpesan, menyampaikan pesan, jangan kau susah-susahkan lagi guru, jangan kau susah-susahkan lagi Yesus, anakmu sudah meninggal, tinggal kita kuburkan saja. Itu didengar oleh Yesus. Makanya semua keluhan kita, semua doa-doa kita, semua juga doa-doa dari orang lain yang mendoakan kita, itu didengar oleh Tuhan. Haleluya.